Baik, sekarang kita akan masuk pada respons materi 2 pada modul 7 di praktikum integrasi. Di mana pada modul 7 ini, latar belakangnya adalah desain eksperimen merupakan metode penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam lingkungan yang menuntut efisiensi dan ketepatan dalam praktiknya. Desain eksperimen membantu mengidentifikasi hubungan antar variabel, memahami pengaruhnya terhadap hasil, dan mengoptimalkan proses secara sistematis. Metode ini sangat relevan di berbagai bidang, mulai dari manufaktur hingga pengembangan produk dan penelitian sosial. Tanpa perencanaan eksperimen yang baik, data yang dihasilkan bisa menyesatkan dan mengakibatkan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai cara merancang, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen sangat penting, khususnya bagi perusahaan praktikum, bagi peserta praktikum yang ingin memperoleh hasil yang valid, efisien, dan dapat diandalkan untuk mendukung peningkatan kualitas serta inovasi. Di sini kita masuk ke dalam dua teori. Yang pertama ada teori desain faktorial atau factorial design, di mana teori ini menjelaskan bahwa semua kombinasi dari dua atau lebih faktor diuji untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor serta interaksinya terhadap hasil eksperimen. Teori yang kedua adalah metodologi permukaan respon atau response surface metodologi. Teori ini digunakan untuk membangun model empiris dan mengevaluasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel respon guna mencapai kondisi yang optimal. Kita masuk pada alat dan bahannya, di mana pada alat terdapat mikrometer atau Vernier caliper, termometer, kantor timbang, pH meter, spektrofotometer, stopwatch, komputer, dan alat pelindung diri. Untuk bahannya ada bahan utama, variabel kontrol, dan perlengkapan wadah. Ada dokumentasi keselamatan, buku catatan, juga alat tulis. Kita masuk kepada hasil dan diskusi pada modul 7 yaitu desain eksperimen. Desain eksperimen ini didefinisikan sebagai struktur yang sistematis untuk menguji hipotesis di mana peserta praktikum dapat mengontrol dan mengukur variabel-variabel yang relevan. Dalam desain eksperimen ada dua kategori utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah variabel bebas, variabel yang dimanipulasi oleh peserta praktikum untuk melihat efeknya. Kemudian ada variabel tergantung, variabel yang diukur untuk menilai efek dari manipulasi variabel bebas. Di sini ada independen dan dependen. Nah, independen ini adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Desain eksperimen dapat bervariasi tergantung pada tujuan praktikum dan jenis variabel yang digunakan. Metode umum dalam desain eksperimen. Kemudian pada factorial design adalah pendekatan yang kuat untuk mengeksplorasi efek dari beberapa faktor secara bersamaan dengan mengkombinasikan dua atau lebih variabel independen. Di sini ada alat analisis statistik. Yang pertama ada ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk melihat apakah perbedaan antara kelompok signifikan secara statistik. Ada dua jenis ANOVA, yaitu one way ANOVA atau satu faktor dan two way ANOVA atau dua faktor dan interaksinya. Kemudian ada regresi linear, menganalisis hubungan dan prediksi antara variabel bebas dan tergantung. Penerapan dalam optimal proses, desain eksperimen banyak diterapkan di industri untuk meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan parameter proses, suhu, waktu, dan lain-lain, menurunkan tingkat cacat dan biaya produksi. Kemudian untuk studi kasus dan latihan praktisnya, ada contoh studi kasus, pengujian metode belajar daring versus tatap muka, uji kombinasi rasa makanan, dan lain sebagainya. Latihan praktis yang merancang eksperimen dengan langkah-langkah, merumuskan hipotesis, memilih variabel, menetapkan metode analisis, dan menafsirkan kembali. Kesimpulannya, desain eksperimen merupakan metode sistematis yang membantu peserta praktikum menguji hipotesis secara terkontrol, memahami hubungan antar variabel, dan menghasilkan data-data yang valid. Dengan menggunakan metode seperti factorial design, ANOVA, dan regresi, eksperimen dapat dimanfaatkan untuk optimasi proses, peningkatan kualitas produk, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dan efisien. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pengambilan materi pada PowerPoint di modul 7 ini. Ada sedikit quotes dari modul 7, yaitu proyek sukses bukan hanya soal waktu, tapi bagaimana sumber daya dikelola dengan bijak. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke simulasi pada modul 7, yaitu modul SPSS, menggunakan software SPSS. Nah, kita diberikan data berupa seperti ini. Di sini ada pengaruh tekanan dan jenis material terhadap suhu ruangan. Tekanannya ada 30 dan 20 kg. Jenis material A dan B-nya ini ada nilai-nilainya tersendiri. Nah, di sini kita akan mencari beberapa uji. Yang pertama itu uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji ANOVA gitu.
Nah, nanti teman-teman di sini tuh dia kolom kosong gitu. Nanti teman-teman isi. Cara ngisi yang pertama di uji normalitas data adalah teman-teman harus lihat dulu berdasarkan tekanan 30-nya. Terus teman-teman harus lihat dulu di kolom A 26, 25, 27. 26, 25, 27. Terus kolom B-nya 27, 29, 30. 27, 29, 30. Sekarang di bagian 20 kg 29, 30, 27. 29, 30, 27 dan 26, 27, 29. 26, 27, 29. Jadi teman-teman pindahkan ke sini gitu. Terus teman-teman kopas bagian ini. Teman-teman kopas. Teman-teman langsung buka SPSS. Kita buka file baru aja ya. Kita buka file baru. Ini yang lama kita hapus dulu. Ke file baru kita paste. Nah, di sini bisa diubah jadi tekanan material. Teman-teman jangan lupa kalau ingin menulis di kolom name-nya dia harus menggunakan penghubung gitu. Jadi kita pakainya underscore aja sebagai penghubung. Nah, ini tekanan materialnya kita udah dapat hasilnya begini. Kemudian teman-teman masuk ke analyze, kita akan mencari normalitas datanya. Kita ke deskriptif statistik, kemudian kita ke explore. Di tekan material kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita pilih option, kita pilih plot. Kita checklist di normality plot with testnya. Kita continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Ini. Nah, di sini udah muncul test of normality-nya. Nanti data ini teman-teman copy as aja ke dalam bentuk image. Nanti teman-teman paste ke Excel. Kita udah dapat output yang pertama. Terus output yang kedua kita akan mencari yang namanya uji homogenitas. Nah, di uji homogenitas itu kebalikannya dari yang normalitas data untuk pengambilan datanya. Nah, uji homogenitas itu ambil semua di kolom A, kopas semuanya ke sini, baru ambil semua di kolom B, kopas semuanya ke sini, kayak gitu. Kita anggap aja 1 itu sama dengan A dan 2 itu sama dengan B, itu jenis materialnya. Oke. Dan langkah selanjutnya adalah kita bisa mengkopas yang sudah kita pindahkan tadi. Kita buka file baru lagi aja. Nah, gitu. Terus di sini kita bisa kasih keterangan. Dan kan tadi kita ibaratkan kalau si material A itu sama dengan 1 dan material B itu sama dengan 2 kan. Jadi semua material A kita kasih angka 1. Material B kita kasih angka 2. Nah, di sini jangan lupa teman-teman ubah gitu. Sini kan berarti dia tekanan material. Nah, yang variabel kedua adalah jenis material. Di bagian value, teman-teman harus mengubah di jenis material karena kita menggunakan kode 1 dan 2. Nah, value 1 itu sama dengan material A. Itu. Kita add kode 2 sama dengan material B. Add lagi, lalu kita klik OK.
Selanjutnya baru kita bisa mencari homogenitas. Nah, untuk mencari homogenitas, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Comparements. Nah, di sini kita akan memilih One Way ANOVA. Nah, di dependent list kita masukin jenis tekanan materialnya gitu. Nah, di faktornya kita masukin jenis material. Kemudian kita pilih yang namanya option. Nah, di option kita akan menceklis homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue. Setelah itu baru kita klik OK. Maka dia muncul nilai dari test of homogeneity of variance-nya. Nah, output yang terakhir kita akan mencari yang namanya, kita lihat, yang namanya uji ANOVA. Nah, caranya seperti apa? Kita balik lagi ke bagian data. Nah, kita copy paste data ini ke dalam SPSS gitu. Jangan lupa kita buat baru lagi aja. Nah, kita kopas ke sini, paste. Kita lihat 1-2 ini adalah jenis material, 30 dan 20 ini adalah beban kilogramnya, dan ini adalah tekanannya. Harus kita ubah lagi teman-teman di sini. Nah, yang pertama tadi kan dia itu adalah jenis material. Variabel yang kedua itu adalah beratnya. Variabel yang ketiga itu adalah tekanan material. Oke, di sini pada jenis materialnya kita ubah atau kita value lagi di kolom value. Value 1 sama dengan material A, 2 sama dengan material B. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa langsung melakukan analisisnya. Kita ke Analyze, kemudian kita ke bagian General Linear Model. Kita pilih Univariate. Nah, di sini kita akan memasukkan tekanan material ke dependent variable. Jenis material dan berat kita masukkan ke fixed factor gitu. Kemudian kita klik option, kita checklist bagian deskripsi statistik dan homogeneity test. Kita akan mengecek homogenitasnya juga. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Dan kita klik OK. Maka muncul ini yang akan kita pakai, test of between subject effect. Nah, setelah teman-teman mendapatkan semuanya, teman-teman tinggal kopas hasil-hasil tadi ke dalam Excel seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah teman-teman kopas. Nanti teman-teman tinggal analisis hipotesisnya gitu. Di sini kita lihat karena nilai signifikansi itu 0,195 lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima dan H1 ditolak, sehingga data berdistribusi normal gitu. Jadi teman-teman berdasarkan hipotesis ini teman-teman cari analisisnya seperti itu. Sama halnya dengan uji homogenitas gitu. Karena nilai signifikansinya ini 0,823 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti data ini bersifat homogen gitu. Dan di uji ANOVA ini juga terlihat teman-teman tinggal lakukan hipotesisnya gitu. Pada jenis material 0,795 itu lebih besar dari 0,05.
maka H0 diterima. Tidak terdapat efek yang signifikan antara tekanan dan jenis material. Begitupun seterusnya sampai dengan tekanan dan jenis material, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang emang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk jadinya seperti itu teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan olah data di SPSS, teman-teman pindahkan fotonya ke dalam template Excel yang telah disediakan. Lalu teman-teman analisis masing-masing dari output SPSS-nya gitu, seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan simulasi software di modul 7 ini. Sekian, terima kasih. Salam praktikum terintegrasi. Baik, sekarang kita akan masuk pada luaran pada modul 7, yaitu desain eksperimen. Di sini adalah jenis dari data yang diberikan, yaitu pengaruh tekanan jenis material terhadap suhu ruangan. Nah, di sini ada uji prasyarat 1, yaitu uji dari normalitas data. Nah, di sini diberitahukan hipotesisnya H0 dan H1-nya, kemudian ada pengambilan keputusannya, terus teman-teman screenshot hasil dari keputusan teman-teman yang teman-teman olah menggunakan SPSS, kemudian berikan kesimpulannya, dia termasuk hipotesis H0 atau H1. Begitu pula dengan uji prasyarat 2. Tetapi uji prasyarat 2 ini tentang homogenitas gitu. Sama halnya seperti uji ANOVA, yaitu cantumkan screenshotan uji ANOVA-nya. Di sini ada pengambilan keputusan, ada hipotesis ya, dan di sini adalah ceritakan tentang kesimpulannya mulai dari jenis material, tekanan dan jenis material serta tekanannya gitu. Jadi ini adalah hasil luaran atau harapan penugasan dari modul 7, teman-teman, modul dari desain eksperimen. Seperti itu. Ini adalah data-data dari si data cacatnya, teman-teman. Sekian, terima kasih.